Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariski dengan NIM A1C320072, Bergas Reguler B Pendidikan Fisika 2020. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah fisika modern tentang sinar laser. Nah, kita masuk di slide atau di bagian pertama, yaitu laser dan penggunaannya. Nah, pembangkitan sinar laser yang pertama yaitu struktur atom, model atom Thomson, di mana bola pejal positif yang mengandung butiran elektron atau negatif. Selanjutnya, struktur atom model Rutherford. Nah, di sini ada perbedaan di mana inti positif yang dikelilingi elektron-elektron negatif. Selanjutnya, nah, struktur atom model atom Neil Bohr, di mana setiap elektron hanya dapat beredar pada orbit yang tertentu. Maksudnya yaitu atom memiliki tingkat energi tertentu, yaitu perpindahan tingkat energi hanya dapat terjadi dengan pelepasan atau penerimaan sejumlah energi tertentu. Selanjutnya, absorpsi. Absorpsi dan emisi. Absorpsi di sini yaitu pada gambar di sini adalah before atau sebelum, sini after. Di mana di sini ada gelombang itu HV, di sini E2, di mana kemudian berubah menjadi ada titik yang di sini dan di sini atom. Nah, HV sama dengan E2 dikurang E1. H sama dengan konstanta Planck, yaitu 6,62 dikali 10 pangkat 34 Joule second. V sama dengan frekuensi cahaya. Kemudian absorpsi dan emisi. Absorpsi laju kenaikan yaitu D N1 per dt sama dengan min W12 dikali N1. N1 di sini yaitu jumlah atom pada tingkatan E1, di mana W12 sama dengan C12 dikali frekuensi. F sama dengan flux cahaya datang. Ini 12 sama dengan penampang absorpsi. Selanjutnya, absorpsi dan emisi. Absorpsi yaitu contoh gejala garis-garis hitam pada spektrum cahaya matahari. Kemudian absorpsi pada gas di sekeliling matahari. Selanjutnya, absorpsi dan emisi. Di sini ada gambar menjelaskan tentang emisi spontan. HV sama dengan E2 dikurang E1, di mana H sama yang seperti tadi, konstanta Planck dengan 6,62 dikali 10 pangkat min 3 Joule second. V sama dengan frekuensi cahaya. Selanjutnya absorpsi dan emisi. Emisi spontan, laju penurunan dN2 per dt tutup kurung spontan sama dengan min A dikali N2, di mana N2 di sini yaitu jumlah atom pada tingkatan energi E2. A yaitu kemungkinan emisi spontan. Waktu tinggal rata-rata yaitu nil spontan sama dengan 1 per A. Nah, kemudian di sini ada absorpsi dan emisi. Emisi spontan, contoh-contoh gejalanya yaitu lampu natrium, lapisan fluorensi, dan bahan fosforensi. Kemudian di sini ada absorpsi dan emisi. Emisi spontan, yaitu lampu natrium. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Dapat dijelaskan bahwa loncatan listrik menaikkan tingkat energi gas natrium di dalam gelombang. Selanjutnya, ketika kembali ke bawah, atom natrium mengeluarkan cahaya kuning, yaitu 5,89 Newton. Nah, di sini ada absorpsi dan emisi. Emisi spontan. Nah, lampu natrium yaitu lambda sama dengan 589 Newton meter. Nah, dapat disimpulkan atau dapat dikerjakan yaitu V sama dengan C per lambda sama dengan C yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per lambdanya yaitu pada contoh yaitu 589
pangkat dikali 10 pangkat min 9 meter. Newtonnya kita ubah, selanjutnya didapati V-nya sama dengan 5,09 dikali 10 pangkat 14 Hz. Selanjutnya delta E sama dengan HV sama dengan 6 dikali 625 dikali 10 pangkat min 34. Kemudian V-nya didapati dari atas yaitu 5,09 dikali 10 pangkat 14. Didapati jumlahnya yaitu 3,74 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Selanjutnya 3,34 dikali 10 pangkat min 19 Joule per 1,602 dikali 10 pangkat 19 Joule per EV didapati delta E-nya yaitu 2,106 EV. Nah, selanjutnya absorpsi dan emisi. Di mana di sini emisi spontan. Nah, di sini ada contoh gambarnya yaitu fluorensi. Di sini bahan dijatuhi pemancar atau biasanya kita sebut dengan sinar UV. Tingkatan energi naik. Kemudian ketika turunan kembali, bahan mengeluarkan cahaya atau tampak. Nah, di sini dilanjutkan dengan absorpsi dan emisi spontan. Nah, di sini ada contoh gambarnya, yaitu ada gas merkuri dan lapisan fluorensi. Nah, lampu TL berisi gas merkuri atau Hg, kemudian banyak mengeluarkan sinar UV. Lapisan fluorensi mengubah UV menjadi cahaya tampak. Nah, selanjutnya absorpsi dan emisi. Pada emisi spontan, fluorensi yang berlangsung sangat lama. Selanjutnya absorpsi dan emisi. Emisi di sini emisi terangsang, di mana kita dapat pada gambar yang nampak di sini before dan after-nya, di mana di sini ada insiden dan radiator. Nah, di sini satu gelombang dan dia after atau menghasilkan dua gelombang 2 HV. Selanjutnya HV sama dengan E2 dikurang E1. H sama dengan konstanta Planck dengan ketentuan 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule second. V sama dengan frekuensi cahaya. Absorpsi dan emisi. Di sini emisi terangsang, laju penurunan dN2 per dt. Dan terangsang sama dengan min W21 kali N2 dengan W21 sama dengan si F. Nah, di sini sama seperti yang tadi, F-nya yaitu flux foton. Nah, di sini kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai absorpsi dan emisi. Perbedaan emisi spontan dan emisi terangsang, di mana pada emisi spontan terjadi dengan sendirinya dan ke segala arah. Berbeda dengan emisi terangsang, adanya cahaya pemicu dan dapat menghasilkan penguatan. Selanjutnya, arah dan fasa sama dengan cahaya pemicu. Nah, di sini inverse populasi. Nah, segmen bahas laser. Di sini ada titik tengahnya, yaitu DZ. Di sini ada gelombang F dan F ditambah D frekuensi. Nah, di sini emisi terangsang, DF terangsang, dengan dN2 per dt dalam DZ, sama dengan konstan si F sama dengan N2 dikali DZ. Di sini ada absorpsi dan sini keseluruhan neto. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang inversi dan populasi. Statistik Boltzmann di mana didapati rumus N2 pangkat E per N1 pangkat E. Sama dengan XP sama dengan min E2 dikurang E1 per K dikali T. Dengan K sama dengan konstanta Boltzmann dengan ketentuan 1,381 dikali 10 pangkat min 23 Joule per K. Supaya N2 lebih besar daripada N1 harus terjadi inverse populasi. Usaha memperoleh inverse populasi adalah pemompaan. Nah, di sini ada contoh gambar dari sistem 2 tingkatan, di mana di sini menjelaskan tentang inverse populasi, di sini emisi terang, di sini tidak ada inverse populasi.
Dan dapat dihasilkan bahwa jika N2 sebanding sama N1 atau two level saturation. Nah, di sini inverse populasi atau sistem 3 tingkatan. Nah, terdapat 3 tingkatan di mana di sini E1, E2, dan E3. Di sini ada pemompaan. E3 langsung ke E1 itu dilarang. Kemudian E3 ke E2 itu tanpa emisi. Dan delta E pemompaan tidak sama dengan delta E laser. Dan kita masuk di pembahasan yang terakhir mengenai sinar laser, yaitu inverse populasi. Ada sistem 4 tingkatan, di mana E3 langsung ke E0 itu dilarang. Kemudian E3 ke E2 dan E1 ke E0 tanpa emisi, dan E1 dalam keadaan bilangan kosong. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.